silakan dibaca sendiri, dipahami sendiri. Apakah setelah Anda membaca itu pemahaman Anda itu sama dengan kita apa enggak, kan gitu. Kalau enggak sama, ayo kita diskusikan, kan begitu. Intinya kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang tapping, teman-teman. Katanya Habib sebagai dzurriyyah, buktinya Safinah dan Sulam. Yo, mana bisa? Buktinya Safinah sama Sulam itu gimana ceritanya? Mungkin mereka ingin mengatakan begini, Safinah dan Sulam itu karya mereka itu loh. Bukan. Kan memang itu karya bukan. dicuri kok. Jadi gini, Klaim. kalau menggunakan argumentasi kitab Safinah dan Sulam, maka itu masuk dalam kategori dalailul wad'i fil ansab, bukti-bukti kepalsuan dan kedustaan di dalam nasab. Coba baca dalam kitab Rasail itu. Begitu, teman-teman. Ini pasti orangnya ada tolak. Monggo silakan Bang Immanuel. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Renggunung. Ya, monggo silakan. Barusan itu Bang Dila itu sama Ustadz Majid. Iya. Mau apa katanya Bang Dila, mau bahas syukra wal istifadhah. Ustadz Majid itu apa namanya? Seakan-akan tidak mau gitu, Gus. Aku tinggal lurus aja. Ya gimana mau gitu loh. Saya ngendreng. Karena gini, tadi malam itu Kiai Abdillah dari Jakarta itu telepon saya sampai subuh, ya kan? Itu yang dibahas tentang syuhra istifadhah. Saya katakan ini loh, syuhra itu begini, soalnya ini kitabnya ini halaman sekian, dibaca bareng-bareng tadi malam, begini gitu. Ya ternyata kan syuhra istifadhah itu kan nggak semudah itu, Pak. Nggak semudah itu syuhra istifadhah. Bukan hanya sekedar pengakuan. Harus ada pembuktian syuhra istifadhah itu. Dan tidak boleh bertentangan dengan catatan ulama nasab gitu loh. Begitu. Tadi saya dapat kiriman manuskrip itu dari Kiai Ratu itu. Manuskrip silsilah Kesultanan itu. Ternyata sangat bertolak belakang ya Gus dengan narasi mereka ya Gus. Maksudnya gimana? Ya tidak sesuai dengan yang mereka narasikan itu. Silsilah Kesultanan Banten itu. Iya, maksudnya tidak sesuainya itu gimana? Yang diawikan itu. Sedangkan yang di manuskrip asli itu tidak sama sekali Pak Alam. Oh iya. Itu kan pembahasan sudah lama itu Bang Saroni kalau masalah itu. Saya pikir ada yang baru. Enggak, soalnya saya baru lihat itu loh. Manuskrip Ya aslinya sampean bukan keluarga Cirebon. Itu Kan dulu kan diskusinya di Cirebon. Itu sudah dibahas. Itu di awal-awal itu. Awal-awal politik nasab itu Bang Saroni. Itu dulu itu diskusinya itu pertama di Banten, kemudian di Cirebon Bang Saroni. Di awal-awal itu Bang Saroni. Saya telat ya berarti ya. Ya, bukan telat lagi, jauh. Udah hampir 5 tahun ini. Tidak ada kata telat untuk mencari kebenaran. Nah, saya kan ngikuti pembahasan polemik nasab kan mungkin baru 2 bulanan lah. Semenjak saya masuk pertama kali di Rumah Jenengan itu loh. Jadi telatnya di situ. Kalau menolak kabib dari dulu saya tidak pernah jadi mukibin itu loh. Menolak kabib dari dulu saya. Pak Bang Saroni telat tapi selamat. Alhamdulillah. Betul. Selamat nggak pernah jadi mukibin. Amin. Telatnya itu bukan itu Bang Saroni. Telatnya itu begini.
informasi yang sampean dapat tentang masalah manuskrip, bahwasanya manuskrip asli yang dari Cirebon itu kok berbeda. Itu mah sudah lama informasi itu, jauh di awal-awal polemik nasab itu. Awal-awal polemik. Karena apa? Karena kan diskusinya itu kan setelah di Banten kemudian di Benda Kerep. Ya, kenapa saya minta manuskrip itu Gus kemarin di Komal itu kan ada menarasikan seperti itu ya kan, makanya saya penasaran, saya pengen minta manuskrip aslinya gitu loh untuk membantah narasi mereka walaupun sudah telat, tapi kan dari mereka masih dibahas juga. Iya. Ini Bang Immanuel dari tadi mau bicara ini. Monggo Bang Immanuel. Enggak. Assalamualaikum. Suara saya ada kah? Ada banyak banyak. Ada. Aduh. Ya, halo. Assalamualaikum. Suara saya ada kah? Putus Ada. sinyal. Iya. Salam. Sebelum ngobrol kan saya kenalan dulu di sini kan. Kenalin, nama saya Raden Immanuel Inkles Klaus Sanusi. Ya, bisa terbilang mantan kafir mungkin ya. Saya di Islam baru ada 2 tahun. Mantan kafirmu. Iya. Ya. Mualaf lah gitu. Ya. Baru 2 tahun saya di Islam, belum lama. Dan Jangan gara-gara enggak, waktu ya. kalau mualaf tuh baru 2 bulan 3 bulan pantas disebut mualaf. Tapi ya saya bilang mantan kafir lah. Masa mau mualaf terus udah 2 tahun kan? Kan enggak mungkin gitu. Iya. Oke. Saya ngikuti kasus nasab ini baru sebenarnya, karena kan saya ini 1 tahun kemarin tuh fokus di pesantren. Iya. Fokus di pesantren. Baru keluar dari pesantren udah banyak nih ya tentang masalah nasab ini. Begini, kalau saya kan tidak terlalu fokus di polemik nasab ini, karena kan memang kami Garda Mu'alaf, kebetulan saya punya komunitas Garda Mu'alaf, kebetulan saya ketua Garda Mu'alaf, kan kami di depannya untuk bagian non muslimnya gitu kan. Ya saya tidak terlalu inilah di polemik nasab, bukan tidak tidak terlalu ini, karena kami fokusnya lebih ke membimbing yang baru. Yang penting jangan sampai dibimbing sama habaib aja, udah gitu. Iya. Nah, terus. Ngapunten Gus, izin turun riyen nggih, ngapunten sedayane. Nggih, Bang Rojo, monggo matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya suka aja melihat tema dan tadi pesannya nambah-nambah ilmu saya lah. Ya, orang saya baru 2 tahun kan, ilmu saya belum nggak punya ilmu kan, jadi nambah-nambah ilmu lah di sini saya. Kalau pandangan saya secara Katolik dulu, banyak tentunya kan, tapi kan nggak mungkin saya jabarkan kan. Ini cucu Nabi, kalau misalkan Yesus punya anak, perasaannya aku cucu Yesus gitu kan dulu. Iya. Dulu waktu Iya, saya betul. jadi wakil pastor kan nggak mungkin kan saya jabarkan di sini kan. Memang saya sendiri memiliki polemik tersendiri ketika saya masih Katolik itu dulu. Bukan polemik, saya tidak membahas polemik agama ya, berarti polemik biasalah polemik. Ceritanya saya kan hidup di Bandung nih Pak Gus. Ya. Saya hidup di Bandung, memang saya asli dari sana itu kan. Kemudian tetangga saya ini ada Habib. Cerita saya ini ya. Ini sebelum saya masuk Muslim. Dan Habib itu sering gambus setiap malam Minggu. Iya. Pakai sound gitu. Saya ini ingat cerita saya waktu itu, ibu saya tuh lagi sakit, memang sebelum ibu meninggal itu kejadian, ibu saya tuh lagi sakit. Saya datang kan ke situ ke majelis, jangan sampai kena, saya datang ke majelisnya, saya bilang mohon maaf dengan segala hormat saya, memang waktu itu kan jabatan saya di gereja kan memang wakil pastor. Mohon maaf dengan segala hormat saya kan,
Habib, tolong bisa nggak speakernya itu diarahkan ke tempat yang lain atau misalkan diperkecil suaranya. Apa waktu itu saya masih ingat, hey ahli nar, oh itu saya masih ingat itu waktu itu, kalau nggak salah seperti itu perkataannya, ahli nar. Kalau antum nggak suka ya udah nggak suka aja, nggak usah antum mengkritik kami. Wah itu, nah, itu dari situlah saya mulai mengkulik Islam tuh. Dari situ saya mulai tumbuh kebencian itu. Mengulik Islam, saya dari situ tumbuh kebencian. Tambah lagi kebencian saya ketika saya lagi jalan bawa Alkitab pakai baju wakil pastor, ada yang ngeludah ahli nar. Nah, dari situ saya tumbuh kebencian saya itu kepada Muslim. Iya. Gitu. Ya memang mereka itu anti kritik sebenarnya, anti kritik. Padahal kita diajarkan itu untuk menunjukkan sifat belas kasih, sifat menghormati, khususnya kepada agama lain. Karena apa? Karena ketika Allah itu kan berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Itu kan isyarah bahwasanya kita ini mengemban amanah. Amanah apa? Amanah kehormatan agama yang kita anut. Nah, ketika kita ini berbuat sesuatu ya yang menjatuhkan kehormatan agama ini dengan mencaci maki agama lain, nah itu namanya kita tidak amanah terhadap agama ini. Kan Allah jelas mengatakan tuh, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mencaci maki sesembahan orang lain. Nanti mereka akan membalas mencaci maki Allah dengan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Nah, di situ kan tergambar itu, kalau Tuhan yang kamu sembah yaitu aku Allah tidak ingin dicaci maki oleh mereka yang ingkar kepadaku, kamu jangan mencaci maki sesembahan mereka. Kan begitu kan mafhumnya. Nah, mereka Tapi ketika saya bersyukur. dikritik, ya, Tapi saya bersyukur sih caci makian itu yang saya di jalan tuh jadi membawa saya menggiring beli Al-Quran, jadi Islam pula saya sekarang kan. oke. Oke. Gus, itu Lesi ngirim nomor Kenapa? WA Gus. Lesi ngirim nomor WA. Ya silakan naik aja ke sini. Naik aja. Naik aja. Naik aja. Naik kali. Kita naikkan. Ini Bang Immanuel sering masuk aja Bang ke room ini Bang. Insya Allah nanti jam 9 biasa itu. Jam 9 sampai malam. Rutin. Kemana? Oh iya, siap. Rutin aja. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada caci maki. Aman. Kalau saya sih aman-aman aja. Saya lagi kajian aja kok di kemarin saya kajian di mana ya? Saya lagi kajian di Kelungkung. Saya lagi kajian di Kelungkung aja ada orang teriak yang bilang, "Oh, Mas ini lebih pintar daripada Nabi Muhammad." Ya, saya aman lah. Pernah saya begitu, sering saya. Berarti Ketika saya ini ya kajian. sama siapa itu? Sama Koverdi, terus sama siapa? Profesor Teman-teman Manahem lama di Ali. TikTok itu. Oh iya iya. Iya. Teman-teman lama Iya, itu. iya. Bang Immanuel, Halo. Bang Immanuel. Mohon maaf di sebelah iya. ya. Itu ada Iya, kabar silakan. Bang Lesi. Monggo Gus disapa Gus. Iya, monggo silakan. Ada apa Lesi? Ya, assalamualaikum Gus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Han. Iya. Gimana Lesi? Itu kok Kiai Haji Ahmaduddin itu kok sekarang udah percaya mimpi ya Gus ya, itu gimana ya Gus? Katanya mimpi gak bisa dibuat data Gus. Yang kamu bahas itu apa? Coba yang jelas gitu. Masa Gusti Janul tidak
mendengar maupun tidak melihat. Ya jelaskan saja, nggak usah kemana-mana. Apa yang kamu mau bicarakan tentang Kiai Imad, mimpi apa gitu loh. Nih, Coba. Haji Imaduddin itu Pahlawi kamu marah. ketemu Rasulullah, katanya Ki Haji Imaduddin itu ketemu sama Rasulullah. Lezi, kalau orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ya kan? Ya kita harus mengatakan apa? Oh saya nggak percaya, nggak boleh. Nggak boleh, karena kita nggak bisa membuktikan bahwasanya orang itu berbohong. Karena mimpi nggak bisa dibuktikan, Lezi. Gitu loh. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka itu betul-betul aku yang datang. Karena setan tidak bisa menyerupai aku, itu hadisnya. Belum Nah selesai, urusan Pak. nanti orang itu. Ini saya belum selesai bicara ini Gusti Janul Hasan. Saya tak selesai bicara dulu, baru Anda gitu loh. Kok belum selesai bicara udah nyerocos gimana? Ya coba jangan banyakkan anu. Coba lanjutlah. Udah mute ya teman-teman. Jadi Kiai Haji Imaduddin itu bermimpi dengan Rasulullah, dan katanya Rasulullah bilang bahwa dari Alawiyah itu bukan dari keturunanku. Katanya dia tidak percaya dengan mimpi dan dasar. Sudah? Kok itu kok malah Ada buktinya nggak, Gus? Ada buktinya nggak? Loh, kok diturunkan teman-teman? Kok diturunkan? Siapa yang nurunkan itu? Nggak ada. Turun sendiri mungkin. Udah naik lagi, saya pengen dengar itu. Takut di framing nanti Gus, naikin lagi Gus. Sebenarnya kalau saya ini kurang suka melihat kayak begini, situasi seperti ini, ada yang dari muslim sama muslim mengajak berdebat. Sebenarnya kayak saya ini kurang suka sebenarnya kalau ngomong sebenarnya. Cuman ya apa daya, muamalah itu jalan yang terbaik kan. Tapi muamalah dengan cara yang terbaik. Saya ingin kalau yang di bawah ingin bermuamalah, coba bermuamalahlah dengan cara yang terbaik. Saya aja kalau semoga tidak jadi bahan sombong buat saya. Saya kalau bermuamalah dengan pendeta, ya saya siapin hotel, saya siapin tempatnya, saya siapin transportnya. Biar dia tuh tinggal berdiskusi. Jadi bermuamalah dengan cara yang terbaik, dengan argumentasi yang terbaik gitu. Sebenarnya saya ini kurang Nah, suka kan tadi sebenarnya kalau gini, terus terang. Bang Immanuel. Iya, tadi itu kan dia kan bertanya sebenarnya kan. Nah, cuman kan pertanyaan dia itu kan mengandung asumsi yang negatif. Makanya saya mau minta buktinya. Kapan Kiai Imad pernah mengatakan seperti itu? Itu loh. Ada buktinya Betul. enggak? Bermuamalah itu Kan kan gitu. memang harus real data. Bermuamalah itu Betul. memang harus real data. Betul. Real data dan fakta. Dan kebiasaan mereka begitu Gus, habis ngomong turun gitu loh, itu udah kebiasaan mereka gitu. Nah, itu Iya. tidak Nggak sopan dalam situ. fakta gitu loh, nggak bisa Tidak menghadirkan sopan. bukti gitu loh. Ini mohon maaf, Iya, karena Gus, yang mau naik nunang itu tapi dia selalu narasinya caci maki, jadi nggak tak terima itu, tak tolak. ngapain Unang? Nggak pernah naik ke sini Unang itu. Karena Bahas Terus terang sebenarnya udah jadi saya ini tamu sedih udah kalau nggak lihat punya kayak begini ya. anak. Bahasa nyerocos Iya. gitu kan gimana ya? Sebenarnya saya ini sedih Gus melihat kayak begini ya, terus terang. Karena merasa kami di depan di benteng para mualaf dengan para teman-teman kami, tapi yang di dalam ini saling caci maki, kan bingung gitu. Seolah-olah saya ditusuk dari belakang gitu kan. Itu kalau di sini insya Allah bikin- enggak, tapi Bang sebenarnya- Immanuel. tapi bermuamalah itu memang jalan yang terbaik, itu kan jalan yang terakhir dan yang terbaik. Ya. Tapi bermuamalah Tapi di sini dengan insya data Allah enggak, tanpa Bang Immanuel. caci maki. Yang saya inginkan tuh bermuamalah boleh. Saya juga sering bermuamalah dengan, tapi saya tidak sesama muslim ya, bermuamalah dengan non-muslim sering. Tapi satu ya syaratnya itu tidak menggunakan caci maki, tapi menggunakan kata-kata yang terbaik. Betul. Itu. Nah, Soalnya kemudian- begini Bang Immanuel. Jadi
di dalam internal umat Islam sendiri ini ada permasalahan yang sangat penting untuk kita bahas gitu loh. Ya, tentang pengakuan bahwasanya mereka ini mengaku memiliki karomah. Terus karomahnya itu melanggar syariat gitu loh. Nah, ini perlu kita jelaskan kepada masyarakat bahwasanya akidah seperti ini bukan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, itu yang perlu kami tanggapi. Dan memang di Al-Qur'an kan Allah membolehkan kita untuk berdiskusi. Buktinya ada ayat yang mengatakan wajadilhum billati hi ahsan kan. Berdebatlah dengan cara yang terbaik. Berdebatlah kan? dengan cara yang terbaik. Bermuamalahlah dengan atau berdebatlah dengan cara yang terbaik. Iya. Makanya daripada itu, makanya saya minta untuk teman-teman yang ingin berdiskusi itu real data and fakta. Iya. Tidak mencaci maki gitu. Betul. Karena kalau mencaci maki buat apa? Anda Islamnya di mana? Al-Islamu mangsalama, Islam itu yang saling selamatkan dengan tangan dan lisannya. Di mana kalau misalkan mencaci maki kan gitu. Coba biar jadi wa ma arsalnaka ila rahmatan, biar jadi rahmat untuk orang lain lah berdiskusi kita tuh. Iya. Betul. Mohon izin turun Gus. Udah hampir. Iya, silakan Kiai. Silakan Kiai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Gus. Sehat Iya, selalu. sami-sami. Assalamualaikum Iya, sami-sami, Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.